warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan penuh cahaya iman, bulan segala pahala kebaikan dilipat gandakan. Oleh karenanya, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pada kesempatan hari ini bertema disiplin waktu di bulan Ramadan. Disiplin ialah mengendalikan diri sesuai peraturan dan tata tertib, baik yang dipaksakan atau secara sadar agar tercapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan waktu ialah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai roda perjalanan kehidupan manusia agar manusia berpikir bahwa dirinya adalah hamba Allah dan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadari bahwa kita berawal dari alam ruh menuju alam rahim, menuju alam dunia, alam kubur, hingga alam akhirat. Di dunia, kita lahir sebagai bayi, tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, dan berakhir meninggal dunia. Kita lahir tanpa membawa apa-apa dan meninggal juga tidak membawa apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia semata-mata agar beribadah kepadanya. Hanya pahala kebaikan yang akan menuntun kita di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hidup kita harus semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak dibatasi usia, tetapi menuntut ilmu dibatasi oleh kematian. Ternyata perjalanan panjang yang kita tempuh sejatinya kita hanya hamba Allah dan akan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat belajar ingat Allah, saat perjalanan ingat Allah, saat bahagia ingat Allah, saat sedih ingat Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam masa sulit kita ingat Allah. Fa inna ma'al musri yusra, inna ma'al musri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada dan sangat dekat apabila kita mau mengingat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu mulianya waktu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada beberapa firman-Nya, antara lain wal fajri, demi waktu fajar, was subhi idza tanafas, demi waktu subuh apabila bernafas, wal asri, demi waktu asar, wal laili idza yahsya, demi waktu malam apabila menutupi siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi berputar pada porosnya, mengitari matahari pada garis rotasinya, sehingga terjadilah pagi, siang, malam, dan pagi kembali. Oleh karenanya, di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar beribadah mengingatnya. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul Adzim. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita agar senantiasa beriman dan beramal soleh, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dimuliakan Allah, disiplin waktu disebut juga tepat waktu. Disiplin waktu di bulan Ramadan merupakan momen terbaik kita mengendalikan diri agar senantiasa beribadah sesuai ketentuan dan tata tertib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, beberapa penerapan disiplin waktu di bulan Ramadan antara lain: pertama, niat dalam hati. Kuatkan keyakinan bahwasanya Allah lah sang pemilik waktu, Allah pencipta waktu, dan Allah pemelihara waktu. Yang kedua, disiplin sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa sebaik-baiknya orang yang berpuasa ialah yang mengakhirkan sahur sebelum terbit fajar. Yang ketiga, disiplin berpuasa. Berpuasa yaitu menahan diri dari segala yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak lebih dari waktu itu, juga tidak kurang dari waktu-waktu tersebut. Dan berpuasa harus dengan niat. Niat berpuasa berbunyi: nawaitu shauma hadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sanati fardalillahi ta'ala. Yang keempat, disiplin berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebaik-baiknya manusia berpuasa dialah yang menyegerakan berbuka walaupun hanya seteguk air. Kelima, disiplin sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat pahala kebaikan. Sedangkan barang siapa sholat sendirian akan mendapatkan 1 derajat pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita setiap waktu mengingatnya. Waktu subuh kita diperintahkan sholat subuh, waktu duhur kita diperintahkan sholat duhur, waktu asar kita diperintahkan untuk sholat asar, waktu maghrib sholat maghrib, waktu malam untuk sholat isya. Yang keenam, disiplin sholat tarawih. Sholat tarawih hanya dilaksanakan selama bulan Ramadan. Oleh karenanya, ayo kita semangat sholat tarawih 1 bulan penuh. Yang ketujuh, disiplin tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan, membaca 1 huruf hijaiyah di dalam Al-Quran mendapatkan 10 derajat pahala kebaikan. Dan bagaimana kalau kita terus berbanyak tadarus Al-Quran? Insya Allah, Allah akan melimpahkan banyak pahala kepada kita. Kedelapan, disiplin qiyamul lail. Disiplin qiyamul lail yaitu kita menjaga malam dengan cara sholat tahajud, sholat hajat, dan juga dzikir mengingat Allah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ada malam yang sangat spesial. Pahalanya beribu-ribu pahala Allah berikan. Bahkan di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malaikat untuk mengabulkan seluruh doa umat Islam. Malam 17 Ramadan tersebut ialah malam Nuzulul Quran, malam pertama kali turunnya wahyu Al-Quran. Dan selain malam nuzul Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan malam 1000 bulan yang disebut malam Lailatul Qadar. Kesembilan, disiplin zakat fitrah. Zakat fitrah hanya dilaksanakan selama bulan Ramadan. Batas terakhir zakat fitrah yaitu pagi hari sebelum sholat Idul Fitri didirikan. Tujuan zakat fitrah ini yaitu untuk mensucikan jiwa dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok. Disiplin ke-10 yaitu infak dan amal jariyah. Infak yaitu pemberian sukarela berupa uang. Tidak ada batasan untuk mengeluarkan infak. Selanjutnya, amal jariyah. Amal jariyah yaitu amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Amal jariyah antara lain: pertama, ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah bagi bapak dan ibu guru, ustadz-ustadzah, para kiai ulama. Pahalanya tidak akan pernah terputus melalui ilmu yang sudah ditularkan kepada anak didiknya. Terlebih lagi jika anak didiknya mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Kedua, doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Maka dari itu, sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita agar senantiasa terpuji mendoakan kita. Karena harapan masa depan kita, baik di dunia dan di akhirat, hanya anak-anak kita yang soleh-solehah. Yang ketiga, sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan sebuah pemberian secara ikhlas dalam bentuk apapun. Bisa dengan bantuan, senyum, sapa, salam, makanan, minuman, dan banyak sebagainya. Demikianlah disiplin waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ftah futuhal arifin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma salimna Ramadan. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ibadika sholihin wal muttaqin wal khashiin wal mutawaddi'in. Allahumma innaka antas sami'ul alim wa dum alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الزمان